ada faktor keinginan untuk berkuasa lebih lama. Jadi wajar kalau ada yang berpikir Ganjar sedang mau dijegal atau setidaknya momentumnya dihentikan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Ganjar belum lama ini dilaporkan oleh Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK karena ada dugaan penerimaan gratifikasi di Bank Jateng. IPW melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 sampai 2023 berinisial S dan juga Ganjar. Yang melaporkan ini bernama Sugeng Teguh Santoso. Dia bilang modus dugaan gratifikasi yang dilaporkan yaitu berupa cashback. Gratifikasi ini diterima oleh direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Cashback-nya diperkirakan jumlahnya 16% dari nilai premi. Cashback ini dialokasikan ke 3 pihak. 5% untuk operasional bank, 5,5% untuk pemegang saham bank, dan 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali bank yang diduga adalah Ganjar. Dia bilang itu terjadi dalam rentang 2014 sampai 2023. Totalnya, menurut dia, lebih dari 100 miliar. Jawaban Ganjar singkat, dia menegaskan tidak pernah menerima pemberian seperti yang dilaporkan. Di sisi lain, mulai ada sedikit tekanan dari publik. Ada yang berdemo dari sekelompok orang yang bernama Aliansi Masyarakat Jawa Tengah. Mereka demo di depan kantor pusat Bank Jateng di Semarang. Mereka bawa poster bertuliskan, "Selamatkan dana nasabah Bank Jateng. Bank Jateng untuk masyarakat, bukan pejabat. Dan bersihkan Bank Jateng dari koruptor." Mereka berdemo untuk mendukung proses hukum terkait isu itu. Nah, ada satu hal yang menarik. Ternyata yang melaporkan Ganjar ini bernama Sugeng Teguh Santoso. Dia adalah kader partai PSI. Lebih tepatnya Ketua DPD PSI Kota Bogor. Kalau sudah begini, pemikiran orang-orang bakal kemana-mana. Apakah ini ada kaitannya dengan kepentingan politik? Dia membantah. Dia mengaku melaporkan Ganjar sebagai Ketua IPW, bukan mewakili PSI. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau misalnya Ganjar terbukti bersalah dalam kasus ini, apa pendapat saya? Gimana kalau KPK nanti menemukan bukti dan Ganjar dianggap terlibat? Kalau saya sih, ya silakan proses hukum. Kita sebagai pendukung juga bukan pendukung fanatik dan suka memuja membabi buta. Kita dulu mendukung Jokowi, tapi ketika terjadi kerusakan demokrasi yang dimulai oleh Mahkamah Konstitusi, kita memilih mundur dan tidak lagi mendukung Jokowi. Kalau Ganjar dianggap melenceng, saya mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Tapi harus dilihat dulu apakah ini terbukti atau dipaksa terbukti. Tapi itu nantilah, masih panjang ceritanya. Saya cuma mau melihat gambaran besarnya. Jadi begini, Ganjar dilaporkan ke KPK. Kita jangan bicara dulu soal salah atau benar. Tapi anggap saja ini adalah upaya untuk sedikit demi sedikit mengikis nama Ganjar supaya dapat nilai yang lebih jelek di mata masyarakat. Logikanya, Ganjar di pemilu kali ini kalah. Anggap aja kalah. Tapi Ganjar masih punya waktu yang relatif panjang untuk ikut pemilu selanjutnya. Kekalahan Ganjar kali ini bisa dianggap sebagai perkenalan kepada masyarakat. Karena saya sering dengar Ganjar kurang dikenal masyarakat. Orang-orang taunya Prabowo karena udah 4 kali ikut pilpres. Ganjar juga bisa mengikuti jejak yang sama. Saya juga percaya Ganjar akan kembali ikut pilpres selanjutnya jika memungkinkan. Di saat comeback inilah Ganjar pasti udah makin dikenal. Namanya makin populer. Kesalahan-kesalahan sebelumnya akan diperbaiki. Intinya comeback dengan strategi yang jauh lebih baik. Inilah yang mungkin mau diantisipasi oleh pihak-pihak tertentu. Saya tidak menuduh, tapi hal-hal seperti ini bisa saja terjadi di dunia politik. Biar bagaimanapun, Ganjar adalah salah satu kandidat yang cukup kuat dan membuat banyak orang gelisah. Seandainya Jokowi tidak cawe-cawe dan turun ke lapangan bagi-bagi bansos, mungkin hasil pemilu tidak akan seperti sekarang. Pemerintah yang berkuasa, memang nggak semua sih,
Tapi kadang ada kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan, meskipun secara tidak langsung. Yang paling umum biasanya post-power syndrome, atau sindrom enggak rela melepaskan jabatan. Enggak gampang melepaskan fasilitas VIP yang dirasakan selama 5-10 tahun. Enggak usah jauh-jauh. Bayangkan Anda menjabat sebagai manajer atau direktur perusahaan. Gaji besar, bonus gede, tunjangan segudang, di mana-mana dihormati dan dikagumi. Dan di saat Anda harus pensiun, apa yang Anda rasakan? Enggak rela kan? Semua kenikmatan yang dirasakan selama bertahun-tahun lenyap. Apalagi jabatan presiden yang fasilitasnya kelas dunia. Masih ingat dengan presidential threshold yang 20% itu? Itu disahkan di era SBY. Angka ini dinaikkan. Kalau menurut dugaan banyak orang, karena saat itu Demokrat sedang jaya-jayanya. Angka ini diusulkan tahun 2009, di mana SBY akan mencalonkan diri di periode kedua. Pada 2009, Demokrat menguasai kursi di DPR sebesar 21,7%. Jadi, ada dugaan SBY mau maju lagi di periode kedua, dan SBY dianggap mau menghambat calon-calon lain melalui angka 20% itu. Secara tidak langsung ini menguntungkan SBY. Kemudian ini menjadi bumerang ketika Demokrat turun pamor dan jadi parpol papan tengah. Sekarang mereka tidak bisa mengusung capres sendiri, gara-gara 20% itu, yang berakibat AHY jadi terkatung-katung, susah jadi capres, sulit juga jadi cawapres. Kejadian-kejadian seperti ini bisa saja terjadi di politik. Ada kecenderungan untuk tetap mempertahankan kekuasaan itu melalui celah-celah yang bisa diakali. Kalian pikir wacana masa jabatan presiden 3 periode dan penundaan pemilu itu tujuannya apa? Tapi tetap aja ada faktor keinginan untuk berkuasa lebih lama. Jadi wajar kalau ada yang berpikir Ganjar sedang mau dijegal atau setidaknya momentumnya dihentikan. Samalah kayak Ahok yang sekarang sulit ikut pilpres karena statusnya yang pernah masuk penjara meskipun kasusnya bermuatan politis. Cara ini dilakukan untuk menghentikan langkah Ahok di politik. Bisa dibilang momentum Ahok sudah hilang. Ada yang bilang jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Tapi politik itu banyak intrik. Banyak hal yang terjadi di balik layar dan masyarakat awam nggak bakalan tahu. Yang terlihat di depan publik kadang beda jauh dengan apa yang terjadi di balik layar. Banyak tuh politisi yang awalnya mau diperiksa, dan ketika mendukung capres tertentu, kasusnya seolah lenyap dan tidak diusut. Saya nggak perlu kasih contoh, kalian pasti udah tahu. Banyak kok diberitakan di media. Jadi intinya, kita lihat saja perkembangan kasus Ganjar ini. Dalam politik, apapun bisa terjadi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.